Ini kata orangnya sih jinak, tapi saya nggak tahu karakternya. Wih. Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah, udah lama banget kan kita nggak beli-beli hewan lagi, dan rasanya tabungan saya sudah meronta-meronta minta dikeluarkan gitu ya. Jadi untuk hari ini kita buat konten unboxing. Dan ini masih pagi banget sahabat Dunia Satwa. Ini tuh masih ngantuk saya tuh aslinya, tapi tadi ada paketan datang. Ini dia paketannya. Aduh, baru kali ini buat konten sambil agak ngantuk, tapi harus cepet-cepet dibuka ini paketannya supaya hewan yang di dalamnya tidak stres dan cepat-cepat harus dikeluarin biar dia bebas dari keranjang ini. Kira-kira isi paketan ini apa? Pastinya kalian tahu, kayaknya sih, bukan pastinya, kayaknya kalian tahu ini isi paketannya apa. Kita langsung buka aja nih paketannya. Oke, sebelum saya buka paketan ini, boleh dong untuk kalian yang belum bergabung dengan Dunia Satwa dan belum subscribe dulu channel Dunia Satwa sekarang. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensubscribe channel Dunia Satwa dan sudah support terus channel Dunia Satwa. Langsung kita buka aja nih paketannya. Nah, ini paketan gede banget ini. Gak gede banget sih, standar lah. Ini pakai keranjangnya keranjang buah kelengkeng. Jadi kalau misalkan teman-teman sering beli hewan yang ukurannya cukup besar, itu paling aman banget menggunakan keranjang buah kelengkeng ini. Tapi kalau untuk hewan ini sih sebenarnya aman gak aman kalau menggunakan keranjang buah kelengkeng kayak gini. Yuk, langsung kita bongkar aja. Kita bongkar bagian atasnya dulu, kita lihat dulu sehat atau enggak hewannya. Ini kata orangnya sih jinak, tapi saya nggak tahu karakternya. Wih, cakep banget guys. Punya African Grey lagi, nambah coy. Oke, kita langsung buka aja deh paketannya. Tapi ini asli deh, packingan yang nggak niat yang pernah saya bawa kali ya. Mungkin karena udah dirusak sama African Grey-nya sendiri ya. Jadi compang-camping. Tapi nggak mungkin deh African Grey bisa ngerusak bagian sini deh. Mungkin kayak kegesek-gesek atau gimana ya. Apa ini keranjang paketan lama gitu. Tapi si burungnya sih oke-oke aja. Dan di dalam keranjangnya nggak ada makanan coy. Coba kalian bayangin aja kalau misalkan burungnya mati nggak ada makanan gimana ini. Untung aja nganterin paketannya deket ya jaraknya ya. Cuma sekitar setengah jam lah dari rumah. Jadi pakai ojek online bisa. Udah gitu nih parahnya. Di packingnya cuma pakai keranjang buah, nggak didabelin lagi. Seharusnya kalau untuk jenis burung African Grey itu menggunakan keranjang buah tapi didabel dua. Jadi si tutupnya ini didabelin lagi sama si keranjang ini dabelin lagi. Fungsinya supaya ketika si burung oke lah bisa menggigit bagian yang pertama, itu dia agak susah lolos buat ke bagian yang kedua. Tuh kayak gini tuh. Dia gigit-gigit. Untung aja nih African Grey nggak tipikal yang ngerusak karakter yang dia ya. Tapi kalau misalnya karakter yang lain apalagi yang liar, itu biasanya bisa aja sih ngerusak ini. Karena kan ini cuma bahannya plastik doang kan. Besi aja dia bisa hancurin, apalagi plastik. Kita langsung bongkar aja biar cepet. Kita lihat karakternya. Ini sih cakep banget. Ini jinak nggak ya? Saya agak ragu sih buat bukanya. Kita lihat dulu, kita coba colek dulu. Oke guys, ini kayaknya jinak deh. Bener kata orang ini kayaknya jinak. Oke, sip, kita coba buka aja ya. Mudah-mudahan sih nggak kabur. Oh ini jinak tuh. Jinak banget. Ih, bagus nih karakternya nih jinak. Langsung kita angkat aja yuk. Ayo sayang. Step up-nya doang nih agak jelek nih. Sini. Yuk. Sini, up. 1, 2, 3. Up. Ayo. Wah, kamu tuh udah cukup tua. Dia tuh kayaknya udah lumayan tua, tapi sifatnya tuh kayak masih anak-anak banget, masih agak ngerengek-ngerengek. Ini bagus sih. Kita coba lihat dulu ya. Ini keranjangnya kita buang aja. Kita lihat dulu nih ciri fisiknya, mudah-mudahan sih mulus. Ini burung oke. Kaki kuku-kukunya juga oke. Si bulu bagian duburnya juga oke. Badan gemuk nih. Tuh badannya gemuk banget, bagus.
Ini kayaknya masih mau diloloh nih. Kata orangnya sih masih mau diloloh, tapi kita nggak tahu ya. Karena dia di jalan tadi belum makan, jadi saya mau ambil makanannya dulu ya. Nah guys, ini dia makanannya nih. Jadi si African Grey ini salah satu makanan yang dia bisa makan itu atau dia suka itu adalah jagung. Kita lihat dia mau nggak makan jagung. Oh iya, kayaknya dia agak lapar nih. Oh enggak deh, dibuang. Kita coba sekali lagi, dia mau nggak nih jagung? Dia nggak mau, kayaknya dibuang sama dia. Oke, kita lihat. Oh dia mau tuh, ya nggak mau guys, nggak mau makan jagung ternyata dia. Kita coba kasih makanan yang lain ya. Ini ada kuaci sangrai urip. Jadi kita buka aja langsung. Kita coba pakai kuaci, dia mau nggak? Oke, pakai kuaci suka guys. Jadi ini burung suka sama kuaci sangrai urip. Kayaknya ini burung masih malu-malu guys. Jadi memang karakter African Grey seperti ini. Jadi kalau misalkan dia baru nyampe di tempat yang baru, dia agak panik, dia nggak mau makan sama sekali dia. Jadi kalau misalkan kita kasih makan, dia pasti cuma sekedar gigit-gigit doang, terus akhirnya dijatuhin kayak gitu guys. Memang karakternya sih. Jadi kalau misalkan African Grey ataupun utamanya ya khususnya di burung African Grey, jenis African Grey, kalau misalkan dia nggak pernah diajak jalan-jalan keluar ataupun dia kayak cuma pelihara di rumah doang, ketika di luar dia tuh kayak canggung gitu. Dia kayak apa ya, hitungannya kayak nervous lah. Dia nggak mau makan, terus juga dia kayak tuh larak-lirik dulu. Tapi kalau untuk karakter sih bagus banget ini. Biasanya African Grey itu panikan banget guys. Jadi kalau misalnya kayak dideketin aja udah kakok bunyi dia. Ini sih aman, saya deketin juga nggak gigit. Gigitnya juga cuma ya gigit-gigit bercanda doang tuh. Oh iya, untuk harga African Grey itu sekarang harganya naik drastis banget, parah naiknya. Kalau dulu itu harganya sekitar 9 sampai paling mentok banget 11 juta ya. Tapi kalau sekarang bahan aja belum skill, itu dari harga 11 bisa sampai ke 15 jutaan guys. Kalau sudah skill sekarang sekitar harga mungkin dari angka 14 sampai 18 juta. Jadi ini African Grey harga lagi mahal banget. Bukan African Grey doang sih, harga hampir semua jenis burung paruh bengkok itu mahal karena import itu sekarang kan jalurnya lagi ditutup karena lagi corona kayak gini kan. Jadi jalur import ditutup, otomatis si burung-burung paruh bengkok kayak gini langka guys. Di Indonesia cuma ya stoknya terbatas lah. Cuma kita bisa ngandelin breeder-breeder dari Indonesia doang. Tapi kalau misalnya dari luar nggak akan bisa masuk karena sekarang lagi musim corona kayak gini. Ini sih burung kalau misalkan saya lihat-lihat, ini usianya kurang lebih dari 8 sampai 11 bulanan nih, belum sampai setahun. Kenapa sih bisa dilihat umurnya? Kalau di burung African Grey itu gampang banget cara ngelihat umurnya, itu prediksi umur ya. Itu dari bola matanya. Jadi si bola matanya ini kalau misalkan dia usianya masih muda banget, di bawah usia sekitar 1 bulan atau 0 sampai 3 bulan sampai 5 bulanan, itu warnanya itu cenderung agak kehitaman. Kan sekarang udah mulai agak putih kan. Jadi mulai pertama tuh fasenya tuh agak hitam, terus mulai ke abu-abu, mulai ke putih, putih banget. Kalau putih banget itu samping pupilnya itu warnanya awalnya itu agak kehitaman, terus juga agak keabu-abuan makin tua. Terus usia menginjak dari 11 bulan sampai 1 tahunan, itu warnanya sudah mulai agak putih. Dia udah mulai agak putih bersih ya. 1 tahun ke atas itu putih bersih. Biasanya usia di atas 2 tahun ataupun ya 2 tahun ke atas lah, itu warna si bola matanya itu sudah mulai agak menguning guys. Jadi kalau untuk African Grey agak gampang sih buat prediksi umurnya. Tuh dari tadi dikasih makan nggak mau, dia kayak cuma digigit-gigit doang terus dijatuhin lagi. Ya mudah-mudahan aja dia langsung mau makan ya. Kalau nggak mau makan kasihan banget sini burung. Tapi kalau dari badan gemuk kayak gini sih oke-oke aja sih. Biasanya ya tinggal nunggu adaptasi doang sampai dia bagus lagi. Tapi kita coba lihat ciri fisik yang lainnya. Mudah-mudahan dia memang bener sehat ya, burung sehat. Tuh guys, ini kotor nih, ada kotoran karena dari efek dari keranjang tadi. Jadi pupnya sendiri mungkin kena ke badannya dia. Terus ekor juga biasanya tuh agak rusak-rusak gitu kalau misalnya kena keranjang. Terus sama sayap tuh ujung-ujungnya juga agak rusak. Biasanya dia ngepak-ngepak di keranjang. Tapi secara keseluruhan kena pup guys. Tuh ternyata dia langsung pup. Dan pupnya ini bagus ya guys. Ini pupnya nggak mencret. Jadi kita bahasnya agak sedikit jorok. Ini pupnya nggak mencret, sedikit jorok, tapi itu ilmu penting banget. Jadi kalau misalnya saya beli burung, biasanya saya lihat pupnya dulu. Kalau pupnya bentuknya abstrak, bentuknya kurang bagus, itu biasanya burungnya kurang bagus. Tapi kalau misalnya bentuk pupnya oke, bentuk pupnya ada bentuknya lah, biasanya bagus. Kita lap dulu nih kayaknya nih ya pupnya ya. Oke deh guys, tadi udah kita dipupin, berartinya dia udah mulai agak nyaman mungkin ya, kayak perkenalan aja gitu. Mudah-mudahan dia mau makan. Oke.
Kayaknya makanan baru diputer-puter aja nih sama dia nih. Kata ownernya sih sudah mau makan sendiri, jadi nggak repot banget buat ngelolohin full ya. Nah, dia mau makan tuh guys. Nah, kalau di jenis burung paruh bengkok itu biasanya kalau makan jagung, antara makan yang putihnya doang di bagian jagungnya. Nah tuh kayak ini nih African Grey, dia makan yang bagian putihnya doang guys. Tuh. Ataupun dia ngelepas selaput yang ada di jagung. Nih lihat, bagian putih yang ada di jagung ini udah keluar. Udah nggak ada tuh, udah dimakan tuh sama African Grey-nya. Nah, jadi ini nih. Jadi kalau di jagung itu ada bagian yang warna putih-putih nih yang di tengah. Kalian lihat? Kalian kelihatan nggak? Nah, ini bagian putih-putih di tengah. Nah, biasanya beberapa burung suka banget sama bagian putih-putihnya doang tuh. Ini sampai dicongkel sama dia tuh bagian putihnya doang. Tapi ada beberapa yang makan full, tapi kayak kulit arinya ini dibuang sama si burung. Oh, dia udah mulai nyaman guys. Bener kan? Tandanya dia harus pup dulu kayaknya. Dia baru kenalan tuh, dia langsung makan. Kita suapin dulu ya makannya ya. Tuh, dia nyari putihnya doang kan. Kalau nggak ada putihnya dia kurang suka. Nih kita coba kasih lagi. Tuh, dia makannya pinter banget. Nah, ini bagian putihnya dicongkel tuh, kalian lihat. Nah, tuh dapet tuh langsung. Sama lidahnya langsung dapet, kemakan sama dia tuh. Langsung copot. Kita lihat bagian jagungnya dimakan nggak sama dia. Oh, dimakan guys. Itu bagian jagung dimakan. Kayaknya ini burung lapar. Tapi ini kurang bersih ya. Dia makannya itu kayak acak-acakan. Kalau misalkan jenis-jenis burung kayak makau, kakatua, ataupun memang dia udah terbiasa makan jagung, seharusnya sih rapih banget. Jadi tinggal kulit arinya doang, kulit yang tipis ngelapisin si jagungnya doang, itu yang kesisa, yang kebuang. Tapi kalau misalkan isi dalamnya pasti kemakan total. Tuh. Nah, nih kebetulan jatuh nih guys. Jadi yang tadi diambil sama si burung African Grey ya kayak gini nih, yang bagian putih-putihnya. Nah, ini rata-rata burung suka banget sama bagian ini, tapi nggak tahu sih rasanya kayak gimana. Kita coba rasain ya. Rasanya itu kayak enak sih. Bener enak bagian putihnya. Rasanya kayak jagung, emang jagung sih ya. Rasanya kayak jagung guys. Emang jagung sebenarnya kita makan. Tapi yang bagian putih-putihnya tuh enak. Tuh makanya dia ngambil duluan. Tuh kalian lihat kan? Yang bagian putihnya diambil sama dia tuh. Dia nggak mau kalah sama saya. Tapi bagian putihnya jatuh kan. Akhirnya saya makan dan rasanya enak. Yah, nggak usah lama-lama, kita langsung pindahin aja ke kandang supaya si burungnya cepat istirahat dan kita kasih makannya di kandang aja. Yuk, langsung kita menuju ke kandang. Nah, kita udah di dalam kandang. Bukan dalam kandang sih, ini bagian ruangan di kandang. Kita langsung masukin aja dia ke dalam kandang. Kebetulan ada kandang kosong banyak. Ada 1, 2, 3 di ujung sana. Kita masukin dia ke kandang sebelah aja. Yuk, langsung masuk kandang aja. Oke, nah ini kandang cukup luas, jadi muat 2 orang, kameramen sama saya. Kita taruh sini aja burungnya. Oke, sip. Kita kasih makanan juga. Kita coba pakai jagung ya. Mudah-mudahan sih jagung dia mau. Kita lihat, biasanya sih dia pegang jagungnya. Kayaknya masih agak ragu dia pegang-pegang jagung tuh. Oke, ini jagungnya kita pegangin aja deh. Tuh. Nah ini fakta ya guys. Jadi burung paruh bengkok itu dia pegang makanan menggunakan kaki bagian kiri. Jadi kaki kirinya itu digunakan untuk megang makanan. Jarang banget burung paruh bengkok itu megang makanan pada kaki bagian kanan. Jadi kalau misal kalian mau masang rantai untuk burung paruh bengkok, itu sebaiknya di bagian kanan, jangan di bagian kiri. Kalau di bagian kiri, dia pasti buat megang makanan. Dia pasti megang makanan menggunakan kaki bagian kiri. Jadi kalau misal kalian mau pasang ring kaki, itu nggak apa-apa di bagian kiri. Tapi kalau misalkan untuk masang rantai, itu jangan. Lebih baik masangnya di kaki bagian kanan. Oke deh guys, biarin si burungnya istirahat. Karena ini di kandang repot ya syutingnya ya. Saya nggak bisa berdiri, agak sempit juga. Jadi cukup sekian konten hari ini. Jadi konten hari ini kita buat unboxingan ala-ala Sultan. Ini burung-burung mahal. Saya belinya itu sekitar harga 11.500.000 guys. Karena sekarang harga mahal, bukan harga corona lagi. Corona biasa harga murah ya, tapi karena barangnya langka jadi harganya mahal. Oke, dia udah mulai nyaman, dia udah mulai makan-makan, jadi kita tinggal aja. Oke guys, sampai jumpa di konten berikut ya. Bye bye.